Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Anies Baswedan belum pamit ke Prabowo pasca dideklarasikan jadi bakal capres dari Partai Nasdem. Andre menilai seharusnya Anies yang didukung Partai Gerindra selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pamit ke Ketum Gerindra sebelum pensiun. Kalau ingin pamit, mengucapkan terima kasih tentu jadwalnya seharusnya sebelum jabatan gubernur berakhir, pamit baik-baik dan juga sampaikan, mohon maaf Pak, saya akan maju jadi calon presiden. Tapi ternyata permintaan jadwal itu tanggal 6 Desember 2022, setelah berapa bulan mengakhiri jabatan dan berapa bulan deklarasi calon presiden. Untuk membahasnya sudah bergabung di Kompas Petang ada politisi Partai Nasdem Bestari Barus dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang Mbak. Saya mau ke Pak Bestari dulu. Pak Bestari, sebelum saya menyangkut tentang utang Pilkada DKI ini, seharusnya Anies Baswedan ini dideklarasikan nyapres dari Partai Nasdem. Ini harusnya pamit nggak sih ke Pak Prabowo? Ya tanyanya ke Anies dong, masa ke saya. Tapi kalau untuk seharusnya nih, elegannya antar partai? Ya namanya kan begini nih, seseorang yang diberi dukungan pada awal-awal itu ya tentu harus pamit. Namun tolong gini aja, Kompas TV minta jadwal kepada Pak Anies supaya bisa mengklarifikasi. Sudah pernah minta waktu, tapi mungkin waktunya belum ada, kan begitu. Wong ke Pak Jokowi aja Pak Anies itu minta waktu kok. Dan alhamdulillah Pak Jokowi memberikan waktu, beliau pamit setelah beliau selesai tugas di DKI, kan begitu. Sama-sama kita saksikan waktu itu kan Pak Anies itu begitu selesai masa jabatan, nah sehari dua hari kemudian beliau minta waktu dan diterima oleh Pak Presiden pamit. Gitu. Masa ke Pak Prabowo enggak? Ya mungkin lebih pantas Pak Anies yang menjawab. Karena beliau yang tahu kapan beliau mengirimkan permohonan untuk pamitan atau mengunjungi Pak Prabowo, kan begitu. Oke, saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan Gerindra lagi mengusik nih soal Anies Baswedan, soal belum pamitan, soal adanya utang Pilkada DKI Jakarta. Ini dalam tanda kutip keresahan nggak sih yang dialami Gerindra kalau benar-benar Pak Anies Baswedan ini dijagokan dan akhirnya jadi calon presiden? Ya, saya kira sejumlah elit Gerindra itu sebal ya dengan Anies Baswedan yang kemudian tiba-tiba maju dan dideklarasikan oleh Nasdem untuk maju di Pilpres di 2024. Kenapa sebal? Karena kita lihat misalnya waktu Anies maju di Pilkada DKI Jakarta, itu konon disebut Prabowo Subianto memiliki andil dan kiprah besar, sehingga Anies menang dan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian dua amunisi penting yang selama ini tidak diketahui oleh publik, langsung menusuk jantungnya Anies Baswedan. Disebut tidak pamitan. Dalam tradisi budaya Timur, tidak pamitan itu ya dianggap kurang sopan sebenarnya. Meski hitam di atas putih gitu, tidak ada persoalan apapun. Tapi prinsipnya ketika Anies disebut tidak pamitan, asumsi yang ingin dibangun adalah bahwa Anies itu tidak sesopan, Anies itu tidak seindah, Anies itu tidak sebaik. Dan mengubah citra berarti artinya. Kan itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Termasuk soal hutang piutang, bahwa Anies pun dalam Pilkada DKI Jakarta ya adalah orang yang juga menerima gitu, ataupun persoalan hutang piutang atau apapun ada, itu adalah perkara biasa. Orang kan kalau melihat Anies itu adalah sosok yang baik, intelektual, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan uang, dengan persoalan etika dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini muncul karena kesebelan saja sih sebenarnya. Kenapa yang dari dulu bersama dengan Prabowo, dengan Gerindra, kok tiba-tiba nyapresnya itu bersama Nasdem dan Bang Bestari Barus. Jadi dan kekesalan itu dalam tanda kutip, kekesalan dan kesebalan itu munculnya sekarang nih. Betul, betul. Dan orang kan tidak lagi bicara tentang substansi, orang tidak lagi bicara tentang soal pamit dan tidak pamit, tidak lagi bicara soal hutang pihutang yang sudah diklarifikasi oleh Anies. Yang jelas Anies itu sudah diserang oleh elit-elit Gerindra dengan dua isu yang sampai saat ini bergulir.
Meski sebenarnya persoalan hutang pihutang dalam pilkada, dalam pileg dan pilpres ini perkara biasa kok, semua orang sudah tahu dan tidak perlu juga untuk disampaikan kepada publik. Tapi intinya Anies ini perlu diganggu kan kira-kira begitu tuh kalau membaca logika elit-elit Gerindra yang silih berganti menyampaikan. Oke. Kita tanyakan ke Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai baca pres. Benar nggak sih kalau ini merupakan gangguan-gangguan politik dari Partai Gerindra? Ya, saya tidak ingin mengomentari itu sebagai gangguan politik, tapi kalau dibilang gangguan dari untuk menjadi presiden itu, ya jangankan mau jadi presiden, jadi gubernur, wali kota, bahkan ketua RW aja pun gangguannya kan besar. Tapi kan gangguan itu sebagai alat ukur bagi kita-kita yang mencalonkan. Oh, kalau nggak ada gangguan sama sekali, berarti yang kita calonkan ini barang kecil. Mhm. Ini kan barang besar. Tapi kalau kemudian, wah dulu bersama partai ini, dulu begini. Ya kan ada juga. Dulu di Indonesia itu biasa kok. Setelah kita katakanlah menjadi dua kontestan dengan kubu yang berbeda, kalau sudah selesai pemilu kemudian bergabung ke sana ke sini juga kan nggak apa-apa. Contoh misalnya Partai Gerindra selesai pemilu kemudian Pak Prabowo ikut bergabung, Pak Sandinya sekalian juga bergabung. Toh masyarakat juga tidak memberikan penilaian macam-macam, Partai Gerindra masih surveinya bagus. Jadi Anda menganggap Pak Anies Baswedan ini kemudian dan tanda kutip ditakutkan oleh jagoan-jagoan lainnya nih bakal menang nantinya, makanya diganggu dari sekarang. Ya namanya baru Pak Anies yang katakanlah terdeklarasi secara baik pada hari ini. Ada kemudian awalnya hanya Nasdem, kemudian kawan-kawan PKS dan Gerindra mengikut. Ya artinya ini kan sudah cukup. Ya kalau dibilang takut, saya berharap bukan takut, tapi menjadi kewaspadaan bagi semua bahwa sudah ada loh bakal calon presiden. Mari kita waspada untuk menyiapkan lawannya, bukan kemudian dengan mengungkap hal-hal yang sebetulnya ya menurut saya itu hal-hal nggak penting. Suratnya itu udah beredar, surat utang-utangan itu udah beredar kemana-mana dan semua orang membaca akhirnya memberikan kesimpulan, loh sebetulnya nggak ada utang dong, kan begitu tuh. Oke, Mas Adi, kalau kayak gini caranya artinya sudah semakin kelihatan dong mana poros-poros yang nantinya akan di 2024. Artinya mungkin Anies Baswedan dijagokan versus di luar Anies. Ya saya kira memang siapapun yang punya potensi maju pilpres di 2024 pasti akan menghadapi begitu banyak kendala ya, gangguan, kritik, kemudian hal-hal yang sifatnya mendowngrade. Ya suka tidak suka, dua hal ini kan untuk mendowngrade Anies gitu ya. Bahwa Anies yang dipersepsikan orang baik, tidak ada persoalan dengan logistik misalnya. Tapi nyatanya dengan serangan ini kan secara terbuka bahwa Anies juga sama dengan politisi-politisi yang lainnya. Saya membaca ini tentu kesebelan dari sejumlah elit Gerindra Anies yang dari dulu bersama didukung, kok malah nyapres dari partai yang lain. Bukannya mendukung Prabowo Subianto, bukannya mendukung Gerindra, kan begitu ceritanya. Tapi kan banyak yang lupa, Anies ini kan bukan kader partai politik tertentu, bukan kadernya Gerindra juga. Jadi bebas sebenarnya Anies, mau ke Nasdem, mau ke PKS. Bahkan dulu Anies itu diasosiasikan dengan PKS banget gitu ya. Disebut dengan kelompok-kelompok yang secara tradisional, kelompok dengan para aktivis Islamis misalnya. Tapi nyatanya dari Nasdem. Tapi pada prinsipnya itu mungkin Mas Adi, ya. Saya potong juga. Dulu kita dukung tuh Ridwan Kamil tuh. Tapi begitu kemudian dia pindah ke Golkar, kita nggak ribut-ribut amat, biasa aja. Nggak pakai ngomong, kita ya udah memang itu pilihannya ya. Kita juga nggak ingin megangin juga. Oke, berarti ini dalam artian adalah seorang Anies Baswedan begitu mahal ya, makanya diributkan dan kemudian disebalkan. Begitu ya Mas Adi? Ya tapi pada prinsipnya menurut saya begitu. Karena Anies ini kan the one and only, adalah orang-orang yang di luar koalisi politik pemerintahan saat ini yang punya potensi juga mendapatkan tiket pencapresan. Karena kalau melihat rata-rata, Gerindra kan tidak nyerang nama-nama lain. Tidak nyerang misalnya Ganjar Pranowo, tidak nyerang Puan, tidak nyerang Andika Perkasa, tidak nyerang yang lain pokoknya, Erlangga Hartarto dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya ini
semakin mengeraskan kutub-kutub siapa yang di luar kekuasaan Jokowi saat ini dan siapa yang berada di dalamnya. Ini tentu jalan menuju 2024 kian panas, kian terang benderang bahwa faksionalisasi ke depan, siapa poros perubahan, siapa yang koalisinya berada di dalam, ini tentu saja akan terjadi perang terbuka. Bukan hanya ini saja, saya membaca ini hanya sebatas halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, dan seterusnya. Akan semakin keras serangan-serangan itu yang akan terjadi. Tinggalkan bagaimana cara meresponnya. Apakah Nasdem dan Bang Bestari Barus ini hanya sebatas mengklarifikasi atau juga melakukan serangan-serangan balik. Toh semua politisi, semua orang yang maju punya bolong masing-masing. Semua politisi, semua elit pasti ada plus dan minusnya yang Gimana saya kira Pak Bestari, singkat saja? baik untuk Nah, disampaikan kepada saya publik. kira begini ya, membuktikan bahwa Nasdem itu ahli silaturahmi, toh waktu kita datang ke Sekber Gerindra PKB, itu mesra minta ampun kok. Jadi nggak tergambar di situ bahwa mereka lagi sebel atau apa. Ini kan gorengan-gorengan publik atau orang-orang yang ada di pinggir-pinggir. Biasalah manas-manasin. Artinya di luar Partai Gerindra ya yang dimaksud? Gitu. Ya, itu elit Gerindra terima kita baik-baik sekali itu di PKB Gerindra tuh. Cuman kan problemnya yang mengkritik Anies Baswedan itu juga tidak ditegur oleh Gerindra. Baik. Karena itu dianggap sebagai sikap politik kelembagaan. Ya. Kalau Sandi. Nah dulu Bapak-Bapak, perbincangannya sudah selesai, nanti kita akan diskusikan di lain kesempatan. Terima kasih politisi Partai Nasdem Pak Bestari Barus dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno. Sehat selalu Bapak-Bapak.